Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan cinta karena Allah bagian yang ke-8. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Malik, hadis sahih riwayat Malik, bahwa Allah Ta'ala mewajibkan cinta untuk dirinya sendiri diberikan kepada orang yang saling cinta sesama muslimnya, saling duduk, saling ziarah, saling berkunjung karena Allah Ta'ala. Ini pekerjaan ringan ya, tapi keutamaannya luar biasa, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Indonesia acara-acara duduk bersama, saling cinta, saling berkunjung, itu banyak. Niati lillahi ta'ala, jangan niati macam-macam. Datang ke pengajian rutinan, niati duduk, berkunjung, berkumpul, saling cinta lillahi ta'ala. Jangan niat mencari berkatnya, atau ingin memamerkan hartanya, memamerkan gelangnya, memamerkan cincinnya, memamerkan tasbihnya karena mahal umpamanya, dibawa kemana-mana. Hilangkan semua itu biar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan rutinan bagaimana? Terserah, walaupun bukan rutinan, duduk sama orang lain, saling cinta sama orang lain, saling berkunjung, walaupun bukan rutinan, terserah, monggo, apa saja, pokoknya bukan maksiat. Niati karena Allah Ta'ala. Saya mau ke sana bukan rutinan, cuman karena Allah Ta'ala. Saya mau duduk ngobrol dengan orang itu karena saya cinta dan karena Allah Ta'ala. Tapi yang ngobrolnya yang diperbolehkan, kalau yang diharamkan ya tidak masuk. Ngobrol rasanan, menyebarkan keburukan orang, tidak masuk itu. Bukan mendapatkan cinta dari Allah, tapi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hadis yang ke-9. Wa an Abi Karimah al-Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda, apabila seseorang cinta kepada saudaranya, falyukhbirhu annahu yuhibbuh, maka beritahu saudaranya itu bahwa dirinya cinta kepada saudaranya. Jadi kalau kita umpamanya si A cinta kepada si B, senang ya, maksudnya senang. Si A ini disunnahkan cerita, saya senang sama sampean, lillahi ta'ala, senang sama sampean. Begitu, sunnah begitu itu.
Tujuannya apa? Membangun cinta yang lebih dalam lagi. Mak le tambah seneng boleh, cek tambah seneng terusan. Begitu. Jadi tidak apa-apa ngomong, malah sunnah. Saya senang sampean, sampean ahli ibadah, saya ikut sampean. Sampean ahli pengajian, saya ikut sampean. Sampean sering sedekah, saya ikut sampean. Pokoknya senang. Cerita begitu. Biar cintanya itu semakin baik, semakin mendalam. Ini kalau kita cinta kepada orang lain. Kalau cinta kepada binatang bagaimana? Tidak usah ngomong. Ceng kok lebur kakak keceng, ya tidak usah. Masih ngomongin kucingnya tak kira jauh, paling jauh meong ya. Tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Cuman kalau cinta sama hewan, ya biasanya dikasih makan, kasihan sama binatang. Umpama ada kucing atau binatang yang lain, sepertinya lapar, kita kebetulan punya, dia dikasih. Kalau kebetulan tidak punya ya tidak dikasih. Punya cuma nasi sama tahu, dikasih kucingnya tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi kalau punya ikan asin lah, ikan apa, nah itu juga bagian dari cara mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Jadi tidak harus ke manusia ya, ke binatang pun kalau kasihan Allah Ta'ala bisa menjadikan kita masuk surga. Kan ada kan cerita-cerita seperti itu. Ada orang mudah masuk surga gara-gara membantu kucing. Ada orang yang mudah masuk neraka gara-gara mengurung kucing kemudian gak dikasih makan. Hadis yang ke-10, wa an Mu'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad bin Jabal yang alim, yang rajin ke masjid, kemarin sudah diterangkan. Jadi Nabi Muhammad ini ngomong kepada Mu'ad yang rajin sholat ke masjid, jamaah ke masjid, alim orangnya. Ngomong apa Nabi Muhammad? Bersabda apa? Wallahi inni la uhibbuka. Ini apa taukidnya dua. Ini sungguh demi Allah. Tiga. Demi Allah sungguh saya betul-betul cinta kepada kamu Mu'ad. Jadi taukidnya itu, penguat kata-katanya itu tiga. Sumpah demi Allah, kemudian ini, kemudian lam lit taukid. Sungguh demi Allah, sungguh saya betul-betul cinta kepadamu wahai Mu'ad. Summa usika ya Mu'ad, kemudian saya berwasiat kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Haditsun sahih rawahu Abu Daud. Kemudian saya wasiat kepada kamu Mu'ad, karena Nabi Muhammad ini senang, betul-betul senang kepada Mu'ad, rajin ibadah, orangnya alim. Nah, si Mu'ad ini dinasihati oleh Nabi Muhammad, Mu'ad jangan kau tinggal, sungguh jangan kau tinggalkan setelah sholat itu membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini amalan boleh dilakukan, ya boleh melakukan yang lain, hadis yang lain apa? Ya wiritan biasanya itu ada hadisnya semua itu. Tidak sembarangan dibaca setelah sholat oleh imam di sini ini ya itu dibaca tidak apa-apa. Ditambah ini juga tidak apa-apa. Jadi hadisnya Nabi itu banyak ya, banyak. Tidak usah kita ini menyalahkan bacaan-bacaan orang lain. Bisa jadi kalau kita menyalahkan, tahu-tahu ternyata kita yang kurang ngajinya. Oh, kok baca ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan tidak seperti biasanya. Nah, berarti yang protes begini ngajinya kurang. Jadi banyak hadis itu, terserah mau ayat kursi saja silakan.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali masing-masing, silahkan. Ya, terserah. Monggo, yang bisa dilakukan lakukan. Yang bisa melakukan semua ya monggo. Tidak usah sering-sering protes orang lain, takut-takut nanti justru kita yang ketahuan kurang ngajinya. Kan coni wasananya. Todus wasanan. Banyak orang ngomong bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ternyata setelah ditelusuri di beberapa literasi, kitab hadis, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, yang sering ngomong bid'ah, sering-sering ngomong bid'ah itu ternyata kurang ngajinya. Ya podone arek TK ya, ilmunya sedikit. Kalau kemudian protes sama gurunya, Bu Guru, menurut saya tidak boleh begini, Bu Guru. Nah, Bu Gurunya dia protes. Abang di kelas 3 itu ya. Jadi kita ini di sini oleh Rasulullah, Mu'ad bin Jabal ini orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, diberi amalan setelah salat, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah saya untuk selalu zikir kepadamu, wa syukrika wa husni ibadika, bersyukur kepadamu dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi sahabat Mu'ad yang alim saja ya diberi doa kayak gini, apa? Minta tolong agar supaya ingat terus kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan memperbaiki ibadah kepada Allah. Yang alim ini ya, yang alim kasih doa seperti ini, apalagi yang enggak alim. Sudah ada alim sengkah ngaji ya enggak mau ngaji. Nah ini lama-lama ternyata ibadahnya salah semua ya. Perilakunya salah, ibadahnya salah. Gimana? Ya namanya ibadah salah, kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alaku mambong, monggo alaku itu kalau kerja tidak ada bayarannya. Kenapa? Buat apa wong kerjanya tidak benar. Yang benar malah jadi rusak semua umpamanya. Nah, makanya di sini orang alim saja seperti Mu'ad bin Jabal masih disuruh berdoa kepada Allah untuk selalu bersyukur, berzikir dan memperbaiki ibadahnya supaya lebih baik. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.